Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahrani, NIM E 2019-1040. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Nah, baik, saya di sini akan menyimak tanggapan dari Bapak Dr. Abdullah Nafis LCMBI, yaitu tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Nah, langsung saja. Yang pertama, pengertian ekonomi dua sektor. Yang mana pengertiannya ekonomi dua sektor, jadi ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Bisa juga dengan ekonomi dua sektor yang mana pengertiannya yaitu merupakan perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, atau disebut juga bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Jadi, di mana masyarakat itu memproduksi, lalu masyarakat itu juga mengonsumsi. Dan pemerintah tidak intervensi baik dari sisi apa yang diproduksi dan apa yang harus dikonsumsi. Selanjutnya yang kedua, diagram alir perekonomian dua sektor, yaitu di dalamnya ada rumah tangga produsen dan juga ada rumah tangga produsen dan juga rumah tangga konsumen. Di sini tidak ada pemerintah, tidak ada luar negeri, hanya ada rumah tangga produsen dan juga rumah tangga konsumen. Artinya di sini ada sebuah perusahaan yang memproduksi barang yang akan dikonsumsi. Selanjutnya yang ketiga, aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Selanjutnya, hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Yang pertama, kecondongan menabung. Kecondongan menabung marginal merupakan pertandingan antara pertambahan tabungan dan pertambahan disposable income. Selanjutnya, fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Selanjutnya, fungsi tabungan, yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan RT dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Kemudian, fungsi investasi. Investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Selanjutnya, investasi meliputi pengeluaran untuk yang pertama, pembelian barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi dari perusahaan. Yang kedua, penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Yang ketiga, pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. Yang keempat, pertambahan nilai stok barang yang belum terjual. Nah, yang selanjutnya faktor penentu investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Dan yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Selanjutnya yang terakhir, keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila yang pertama, ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Yang kedua, investasi sama dengan tabungan. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.